welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sobat online family Maci. Apa kabar Anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan meraih rezeki kita semuanya. Amin. Menjadi ya guys ya, berita terhangat yang viral sekarang ini antara Kenneth versus siblings. Sekarang ini sudah menjadi Maci, lihat beritanya ya guys ya. Setelah rasis terhadap warna kulit, sekarang ini mereka membawa-bawa agama ya guys ya. Why? Kenapa seperti itu? Mereka tidak takutkah dengan netizen plus 62? Mereka tidak tahu lagi bagaimana kekuatan netizen plus 62? Jangan berani-berani mencoba untuk membangunkan singa yang tengah tidur ya guys ya. Karena ibaratkan netizen plus 62 itu adalah singa yang lagi tidur, maka mereka bangunkan dan siap-siaplah mereka akan dihajar habis-habisan nanti ya guys ya. Kita akan lihat sama-sama guys video ini ya guys ya. Kenneth terjebak offside. Ini sudah offside banget beritanya ya guys ya. Mereka sudah lari dari jalur banget ini. Ini gak berkaitan dengan konser yang bermula-mula itu lagi, tetapi ini sudah jauh banget menyimpang dari berita yang sebenarnya ya guys ya. Siblings rela tinggalkan BTS. Korea kena mental counter attack netizen plus 62. Jangan main-main dengan Indonesia. Apabila ada yang menghina Indonesia, maka netizen plus 62 menjadi garda paling depan untuk membela negara Indonesia, membela NKRI. Jangan main-main begitu kiranya ya. Oke, kali ini kita akan lihat sama-sama video daripada channel GL News. Seperti biasa Mak Jakal tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link dulu, sama-sama kita support channel GL News. Satu saja pesan Maci ya guys ya. Apabila kita ingin hidup damai, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah merendahkan negara lain, jangan pernah menghina warna kulit orang lain, apalagi berkaitan dengan agama. Saling menghormati, hidup rukun, itu yang paling terbaik jika ingin hidup damai di dunia ini. Begitu ya guys ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat ini dia. Ini netizen ASEAN sekarang ini ramai-ramai untuk bikin hashtag boycott Korea ya guys ya. Apalagi produk-produknya dan juga K-pop. Jabatannya di siblings cukup seram. Panglima Onar. Gitulah paling tidak yang dilakukan netizen plus 62 saat ini. Ketika mereka seolah nggak mau berhenti untuk menyerang K-Nets, sampai mereka benar-benar paham kalau ngerasisin atau ngeremehin Indonesia nggak bisa diterima. Tapi namanya K-Nets, mereka juga nggak mudah kalah. Di medsos, mereka terus membalas. Di mana baru-baru ini, beberapa cuitan mereka dinilai udah offside saat mulai membahas agama. Dan inilah dua lanjutan yang belum berujung. K-Nets versus netizen plus 62 yang dikenal sebagai raja terakhir media sosial di dunia. Mereka coba mengusik Indonesia, maka mereka akan siap-siap diserang sama netizen plus 62. Offside Kenneth sampai serang agama muslim. Netizen Indo berikan balasan paling telak. K-Nets adalah singkatan dari Korea Netizen atau netizen Korea, yaitu warga Korea Selatan yang aktif di internet, terutama di platform seperti Twitter atau X, DC Insight, The Coup, Pan, atau forum lokal Korea. Nah, K-Nets sendiri sering dikenal kejam atau toxic, terutama di mata fans internasional dan komunitas global. Tentu bukan berarti semua K-Nets jahat. Banyak yang netral atau suportif. Tapi meski begitu, reputasi K-Nets emang buruk karena cyberbullying ekstrim terhadap idol, standar tinggi dan kritik pedas, hingga xenofobia atau rasisme, terutama terhadap orang asing atau non-Korea. Contoh nyata dampak fatal dari budaya ini adalah kasus Suli, yang memutuskan mengakhiri hidupnya pada tahun 2019 setelah bertahun-tahun menjadi korban cyberbullying terkait penampilan, kehidupan asmara, dan pandangan feminisme. Di tahun yang sama, Gohara juga bunuh diri akibat menjadi korban komentar kebencian netizen Korea. Bagi sebagian K-Nets, idol haruslah sempurna. Idol yang terungkap menjalin hubungan asmara atau terlibat skandal kecil sekalipun akan langsung dibully habis-habisan. Situasi semakin panas ketika fans internasional mencoba membela. K-Nets kerap membalas dengan argumen bahwa fans internasional gak ngerti budaya Korea. Intinya, K-Nets dikenal kejam karena perpaduan budaya online Korea yang sangat kritis dan tekanan sosial yang tinggi di industri hiburan. Meski tidak semua individu bersikap demikian, kelompok yang toksik cenderung sangat vokal dan seringkali memberikan dampak besar yang merusak.
Iya, nggak bagus seperti itu ya guys ya. Sepatutnya mereka mendukung idola-idola Korea seperti itu ya guys. Ini mereka malah membuli. Ini suatu contoh yang tidak baik untuk generasi depannya, generasi muda ke depannya. Namun tunggu, dalam drama K-Nets versus Siblings yang lagi panas-panasnya, K-Nets sepertinya ketemu lawan yang benar-benar tangguh, yakni netizen plus 62 atau Netizen netizen plus Indonesia. Mereka jadi pemain kunci dalam Siblings karena jumlahnya banyak, kreatif, savage, dan sering bikin plot twist lucu yang bikin K-Nets kena mental. Iya. Sebagai info, netizen Indo ini juga disebut sebagai netizen yang paling brutal tapi fun dalam roasting. Mereka membalas serangan K-Nets dengan gaya khas Indonesia, asbun atau asal bunyi, dan absurd, fakta nyentil, dan humor gelap. Meski terkadang juga dinilai berlebihan. Ya, awalnya, roasting-roasting netizen plus 62 itu asik-asik. Saat dirasisin mirip monyet atau orangutan, netizen membalas dengan balasan seolah-olah tidak tersinggung, dan malah bikin meme yang buat ketawa. Seperti saat menjawab, "Kalem, OTW, jangan makan dulu," dengan gambar keluarga orangutan naik sepeda motor. Lalu ada meme, "Gue yang paling imut," dengan gambar anak orangutan. Dan masih banyak lainnya. Gue yang Sementara paling saat menyerang, netizen paling Indo imut. seringkali menggunakan istilah plastik, mengacu pada maraknya operasi plastik masyarakat Korea Selatan. Iya. Hingga membandingkan dengan musuh bebuyutan Korea Selatan, yakni Korea Utara, yang cukup membuat K-Nets panas. I love Korea, I mean Korea Utara, tulis salah satu netizen Indonesia yang di-retweet oleh akun K-Nets. Kayaknya Korea Selatan ini yang bermasalah ya guys ya. K-Nets-nya. Serangan fokus ke Indonesia dari K-Nets. Melihat bahwa serangan paling banyak datang dari Indonesia, K-Nets pun mulai fokus untuk menyerang balik Indonesia. K-Nets mulai menghina girl group Indonesia, Nona, karena MV-nya berlatar di sawah. Dalam caption ditulis, "Saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa menyewa peralatan. Saya mengambil foto ini di ladang. Apakah Anda sedang dalam perjalanan menanam bibit padi?" Selanjutnya, K-Nets Malah juga lagi sempat bagus flip ya. bendera Indonesia terbalik untuk hina simbol negara. Tapi malah lucu karena bendera Indo terbalik sama dengan bendera Polandia. Dan hasilnya, mereka malah bikin Polandia ikut kesel dan roasting balik. K-Nets kemudian juga mengejek Indonesia sebagai negara blackout atau listrik mati. Negara dengan IQ rendah. Dengan menilai, Korea ada di paling atas dengan IQ tertinggi. Dan Indonesia simpanse di bawah. Hingga salah satu yang disebut paling offside adalah hinaan yang mengaitkan dengan agama. Pertama, ada tweet dari akun @aina0660 yang menuliskan caption, "Saya tidak tahu tentang negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tetapi orang Indonesia sebaiknya tidak diterima di Korea. Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja beragama Buddha. Sedangkan Filipina dan Timur Timur beragama Katolik. Jadi tidak masalah. Tetapi Indonesia adalah negara Islam. Jadi seperti Eropa. Jika sebuah agama yang hanya memperlakukan laki-laki yang terobsesi dengan misogini masuk ke negara ini, Korea akan menjadi tempat yang lebih baik." Sedangkan kedua, ada tweet dari akun @soulrector yang menuliskan, "Sebagai informasi, Indonesia adalah negara muslim dan memiliki banyak anak. Jika kita menerimanya, Korea akan berubah seperti ini dalam sekejap." Disertai foto jamaah Indonesia yang tengah menunaikan sholat dengan mukena. Sontak ini dinilai sudah berlebihan jauh dan banget pada akhirnya dari membuat jalurnya netizen ya. Indonesia sangat Offside. marah. Di mana selanjutnya muncullah balasan boikot Korea dari Indonesia. Ya, Emang boykot, apa sih boykot. kalau kita mirip monyet daripada lu satu negara mirip semua monyet lagi, kenapa sih satu negara kompak banget pada operasi plastik? Di Indonesia mah paling Operasi banget plastik. operasi plastik, paling aneh-aneh yang filler bibir sama mancungin hidung doang. Lagi heran gua kenapa pada bisa mirip semua ya? Pendornya sama kali ya. Nih di Indonesia mah anak yang berprestasi dapat hadiah Vespa Matic, nggak kayak lo tibang dapat operasi plastik biar mirip sama orang tua lo. Lagi lo heran kan kenapa lu pas baru lahir kagak mirip orang tua lu dua-duanya? Ya iya karena orang tua lo operasi plastik. Oh iya benar juga ya guys ya. Aduh. Mereka malah bawa-bawa Nona lagi. Padahal bagus mereka syutingnya dekat sawah gitu kan. Alami banget. Menyerang agama. Ya, melihat K-Nets yang tidak bisa menyerang netizen Indonesia hanya pakai rasis biasa, mereka pun mulai menyerang dengan menggunakan agama. Banyak dari mereka mulai menghubungkan perang ini dengan agama, seperti beberapa kata yang tak pantas berikut ini, termasuk membandingkan Nabi dengan Epstein dan sebagainya.
Netizen Indo sendiri menilai kalau ini udah offside. Pakai banget. Iya, benar Hal itu banget. karena kebanyakan netizen Indo Muslim. Jadi serangan ke agama langsung ngena banget ke hati. Meskipun sebagian besar balasan masih asbun dengan menggunakan komentar sarkasme, meme, atau humor gelap. Tapi tak sedikit yang sudah mulai menyuarakan boykot, seperti banyak komentar yang dapat kalian temukan di Instagram maupun TikTok berikut ini. Kalau udah bawa-bawa agama, sebaiknya boykot aja, meskipun aku ARMY. Aku juga ARMY, Kak. Tapi kalau sudah soal NKRI dan kait-kaitin agama, aku bela harga diri bangsaku. Walaupun aku Hindu, aku selalu junjung Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sudah bawa-bawa Bagus. agama, sudah nggak bisa ditoleransi. Ya, Sudah benar sejak banget. dari lama, sudah minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahan atau pergi, tapi sekarang udah ada alasan untuk pergi tanpa menoleh lagi. Ya, Kuhapus benar. semua yang berhubungan dengan Korea. Mereka bisa menghina fisikku tapi tidak agamaku. Mereka udah keterlaluan bawa-bawa agama. Ya, benar. Gak asik ada bawa-bawa agama, nanti kena boykot. Boykot saja selesai, benar. Kalau sudah membawa agama, sudah tinggalkan saja, boykot saja. Gitu kan? Kaum plastik daur ulang dan sakit kita mulai bawa agama, wajib kita Ya, pergi. kalau melihat sentimen dari berbagai komentar yang berseliweran saat ini, arus balik dari netizen Indonesia sih mulai menuju ke arah yang serius. Ada pergeseran masif di mana banyak netizen mulai berpikir keras untuk benar-benar meninggalkan segala hal yang berbau Korea atau boykot. Baik itu fandom K-pop maupun kegemaran terhadap K-drama. Ini Ya. bukan lagi sekedar gertakan sambal, melainkan sebuah tindakan boykot nyata. Di mana jika gerakan ini benar-benar terjadi secara masif dan konsisten, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dipastikan akan memberikan pukulan bagi industri hiburan mereka, yang selama ini menjadikan Indonesia dan negara ASEAN sebagai salah satu pasar terbesar. Ya, benar-benar udah paling bagus banget sih ya di boykot ya guys ya, karena mereka sudah keterlaluan banget. Ya, pada akhirnya, konflik yang awalnya hanyalah saling balas komentar fan war, kini telah bertransformasi menjadi lebih serius akibat tindakan tidak terpuji Gainets yang membawa-bawa isu SARA. Menyerang agama adalah batas merah yang akhirnya memicu kemarahan kolektif netizen Indonesia. Bagi Gainets, ini adalah peringatan keras bahwa rasisme dan penghinaan terhadap keyakinan orang lain tidak akan ditoleransi. Sementara bagi netizen Indonesia, ini adalah momentum untuk membuktikan solidaritas bangsa. Ancaman boykot masif terhadap segala bentuk produk budaya Korea, mulai dari K-pop hingga K-drama, kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah aksi nyata yang berpotensi melumpuhkan pasar terbesar industri hiburan Korea di Asia Tenggara. Ya. Nah guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beritanya ya guys ya. Kenneth sudah terjebak offside banget, jauh banget ini menyimpangnya ya guys ya. Siblings rela tinggalkan BTS dan Korea Selatan kena mental akan menjadi counter attack daripada netizen plus 62. Jangan main-main dengan negara Indonesia. Apabila ada yang menghina negara Indonesia, maka netizen plus 62 akan bergerak paling cepat di garda paling depan untuk membela negara NKRI. Walaupun banyak di Indonesia itu penggemar K-pop, penggemar drama Korea gitu ya, tapi apabila mereka sudah menyangkut pautkan dengan agama, maka mereka bersedia untuk meninggalkan semua yang berkaitan dengan Korea Selatan. Mereka akan membela negara Indonesia. Seperti kita lihat tadi komentar-komentar daripada netizen plus 62 ya, kata mereka, saya ARMY tapi saya rela tinggalkan BTS demi membela negara Indonesia. Saya tidak rela negara Indonesia dihina. Saya tidak rela apabila sudah menyangkut paut dengan agama. Ini sudah benar-benar menyimpang banget, jauh banget dari jalurnya ya guys ya. Ini bukan tentang konflik dari konser itu lagi, tetapi ini sudah jauh dari jalur. Makanya netizen plus 62 sekarang ini sudah marah banget dan sekarang sama-sama menyerukan hashtag boykot untuk Korea Selatan. Segala produk-produk dari Korea Selatan semuanya mereka katakan boykot saja. Untuk apa?
memakai produk mereka, untuk apa menyukai K-pop mereka, karena mereka tidak menghargai negara Indonesia, mereka tidak menghargai rakyat Indonesia. Padahal di Indonesia itu banyak banget kayak army kayak fans-fans dari K-pop ya guys. Kayaknya sudah jauh banget menyimpang dari jalan yang sebenarnya, maka netizen plus 62 dengan serta-merta mereka ikhlas untuk meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Korea Selatan, BTS kah, K-popnya ke drama Koreanya kah, produk-produknya, netizen plus 62 akan bersiap sedia untuk memboikotnya semuanya. Makanya dikatakan jangan pernah membangunkan singa yang lagi tidur apabila tidak ingin mendapatkan dampak ataupun balasan yang sangat luar biasa dari singa tersebut. Karena Indonesia ini netizen plus 62 dianggap sebagai singa, bahkan dianggap sebagai ketua geng dari media sosial ini ya guys ya, dunia ya guys ya. Apabila mereka sudah bergerak, maka siapapun yang melawan ataupun menghina Indonesia, netizen plus 62 akan langsung bersatu padu semuanya untuk menghajar siapa yang menghina mereka ya guys ya, termasuklah Kenneth. Semoga dengan ini semuanya Kenneth ini mengambil pelajaran bahwa tidak selamanya mereka bisa menang dalam menghadapi situasi yang mereka buat jadi kacau ataupun menjadi ricuh ya guys ya. Kalau di Korea Selatan mereka bisa berkuasa untuk membuli idola-idolanya ataupun artis-artisnya, tetapi tidak dengan Indonesia. Apabila mereka ingin membuli Indonesia, maka mereka salah lawan, karena Indonesia itu apabila sudah diusik, maka mereka akan bersatu padu untuk membela rakyatnya, untuk membela negara. Itu yang paling utama bagi negara plus 62. Apalagi sudah menyangkut paut dengan agama, maka mereka akan siap sedia untuk menghajar Kenneth sampai hancur lebur, begitulah ya. Tapi di sini satu saja ya pesan daripada semua video yang sudah ada, jangan pernah menghina, merendahkan, ataupun jangan pernah rasis terhadap negara lain. Saling menghormatilah supaya bisa hidup rukun dan saling mendukung satu sama lain. Kalau hidup damai, mungkin antara negara Indonesia dengan Korea Selatan masih bisa menjalankan hubungan diplomasi secara baik-baik. Tapi apabila sudah hubungan ini dirusak oleh Kenneth, maka kemungkinan besar tidak ada kepercayaan lagi dari Indonesia untuk Korea Selatan untuk bekerja sama dalam hubungan diplomasi. Begitulah ya guys ya. Tapi apapun kita doakan saja semoga permasalahan ini menemui titik terang dan jangan diulang lagi untuk melakukan tindakan rasis ataupun membawa-bawa agama ya guys ya. Semoga mereka terbuka hati dan pikirannya bahwa tidak semua orang bisa dibully sama seperti di negara mereka sendiri ya. Oke lah guys, sobat Cirasa, itu saja video kita hari ini ya. Anak kecil itu pun sudah bangun. Ini terima kasih untuk Anda sudah menonton video Makci, dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.